Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 109. Qin Ming melirik kuda lawan dan berkata dengan tenang, saya kira ini jam 2, 3, 6, total jam 11. Saya kira total angka Tuan Qin adalah 1, 4, 5, 10 poin. Wei Li mengusulkan metode menebak poin karena selain melempar dadu, dia juga memiliki kemampuan mendengarkan dadu yang baik. Qin Ming tidak mengocok dadu dan langsung menjatuhkan dadu. Saya merasa tebakan saya mendekati 10, dan kemungkinan menang sangat tinggi. Demi keadilan, mohon minta wanita muda ini untuk membantu mengangkat dadugu. Wei Li tersenyum sopan pada Situ Honglian dan memberi isyarat mengundang. Situ Honglian membuka dadugu, satu di masing-masing tangan, dan titik-titik dadu muncul. Melihat dadu di dalamnya dengan jelas, Wei Li tertegun di tempat seolah-olah dia tersambar petir. Angka yang dia keluarkan adalah 2, 3, dan 6. Tebakan Qin Ming benar. Tapi angka yang dikeluarkan Qin Ming adalah 1, 4, dan 4. Dia salah menebak, hanya berjarak 1 poin, tetapi hasilnya adalah sebuah dunia perbedaan. Jangan. Sungguh menakjubkan bahwa tebakan saya akurat. Situ Honglian terkejut lagi. Matanya penuh kekaguman ketika dia melihat ke arah Qin Ming. Dengan keterampilan berjudi yang luar biasa, mengapa dia harus pergi ke kasino setiap hari dan mendapatkan penghasilan uang dengan santai? Bukankah lebih nyaman bagi orang yang memiliki 10.000 anak atau 8.000 orang? Tentu saja, jika Qin Ming benar-benar mengandalkan keterampilan berjudi untuk pergi ke kasino, dia akan masuk daftar hitam dari kasino dalam waktu 3 hari dan akan ditolak masuk. Aku kalah. Setelah sadar kembali, Wei Li seperti bola karet yang kempes, dia hampir roboh ke tanah, wajahnya pucat. Maaf, saya menang. Tuan Wei, apakah Anda bersedia mengaku kalah? Kata Qin Ming sambil bercanda. Saya telah berada di kasino selama bertahun-tahun. Saya mengandalkan reputasi baik saya. Saya tidak akan pernah gagal membayar uang saya ketika saya kalah. Yakinlah, Tuan Qin. Saya akan memberikan semua properti saya kepada Anda dalam 2 hari. Saya juga akan membawa putriku menemuimu. Meskipun aku kalah total, tapi Wei Li tidak ingin kehilangan sedikit pun harga dirinya, bahkan jika itu mengorbankan segalanya. Selain itu, lebih baik putrinya mengikuti Qin Ming sendirian daripada ditunggangi oleh ribuan orang. Saudara Qin, apakah kamu benar-benar ingin mengambil harta benda dan putrinya? Melihat ekspresi sedih Wei Li, Situ Honglian tidak tahan. Sebagai seorang pria, begitu Anda membuat janji, sulit untuk menepatinya kembali. Karena Anda telah membuat perjanjian sebelumnya, Anda harus mengikuti taruhan setelahnya. Situ Honglian meratap, dan kemudian berpikir, orang miskin pasti penuh kebencian. Wei Li berakhir dalam situasi ini. Wei Li mundur 2 langkah dan duduk di sofa, menundukkan kepalanya dalam diam, merasa sangat rumit. Sekitar 1/4 jam kemudian, pintu terbuka, dan Su Feng masuk dengan anggun bersama 6 atau 7 pria kekar. Siapapun yang memenangkan 90 juta di kasino saya, berdirilah dan biarkan saya melihatnya. Su Feng mendirikan bisnisnya sendiri dan menjadi pemimpin Bliss Gang. Dia marah. Dia berteriak dengan arogan. Saya harus berdiri, bisakah Anda menanggungnya? Kata Qin Ming dingin. Kamu. Su Feng melihat dengan hati-hati dan melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang duduk di ruangan itu adalah Qin Ming dan Situ Honglian. Kesombongannya tiba-tiba melemah, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu Tuan Qin dan Nona Situ, apa? Apakah angin membawa kalian berdua ke kasino saya? Karena Qin Ming lah yang memenangkan uang itu, dia tahu tanpa menebak bahwa dia sengaja mencari masalah. Segalanya menjadi sulit. Su Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk keluar, jangan sampai Qin Ming marah dan kehilangan muka di depan bawahannya dan kehilangan keagungannya. Berhentilah bicara omong kosong, membayar kembali hutang itu wajar. Saya memenangkan uang di kasino, kapan saya berencana melakukannya? Bayar padaku. Qin Ming berkata dengan tidak sabar. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu, dan Su Feng tidak lagi harus bertindak seperti pemimpin geng. Menghadapi Qin Ming, dewa kematian, dia tidak berani bertindak. Anda juga tahu bahwa Bliss Gang baru saja didirikan. Saya kekurangan uang. Jika Anda bisa menunggu beberapa hari, saya berjanji akan mengirimkannya kepada Anda secara penuh. Berhentilah menangis karena menjadi miskin. Kudengar ketika geng Bliss berpisah dari geng Macan Hitam, mereka merampas semua uang geng Macan Hitam. Mereka tidak bisa mengeluarkannya meskipun jumlahnya kurang dari 100 juta. Apakah kamu bodoh? Seorang anak berusia 3 tahun. Qin Ming melotot. Apa yang saya ambil dari geng Macan Hitam adalah bagian kami. Jumlahnya tidak banyak. Selain itu, saya menyerahkan semua tempat terbaik kepada masyarakat teratai merah. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak bisa mendapatkan 9-nya. Keluarlah sekarang. 10 juta. Meskipun Su Feng takut pada Qin Ming, dia memintanya untuk mengeluarkan uang dari sakunya, tetapi itu adalah jumlah yang sangat besar sebesar 90 juta, yang lebih menyakitkan daripada memotong daging. Dia memutuskan untuk menundanya selama dia bisa, dan yang terbaik adalah mengubahnya menjadi hutang buruk yang tidak perlu dibayar kembali.
Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka kamu harus mati. Qin Ming melompat, meraih leher Su Feng secepat kilat, dan mengangkatnya ke atas kepalanya dengan satu tangan. Su Feng tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, dan memegang erat lengan Qin Ming dengan kedua tangannya, mencoba mengambil napas lagi. Saudara Qin, lepaskan, ada yang ingin kita bicarakan. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Qin Ming tersenyum dingin, beri aku uang atau berikan aku hidupmu, pilih mana yang kamu mau. Uang, beri aku uang. Su Feng tidak bisa bernapas dan nyaris tidak mengeluarkan beberapa patah kata pun. Dalam 1 jam, kami akan mengumpulkan 100 juta, jika tidak, kami akan menambahkan bunga tambahan 1 juta dalam 1 menit. Qin Ming melepaskan dan membiarkan Su Feng jatuh ke tanah. Sejak saya memenangkan uang, Anda hanya punya waktu setengah jam untuk bersiap. Su Feng terengah-engah dan akhirnya berhasil bernapas dengan lancar. Dia berbalik dan memanjat. Wajahnya jelek dan dia ragu-ragu, Saudara Qin, bukan karena saya tidak ingin memberi Anda uang. Tapi saya benar-benar tidak ingin memberi Anda uang. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi setengah jam. Bahkan dalam 2 atau 3 hari, saya tidak bisa mengumpulkan 90 juta. Kamu bercanda. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh, kalau begitu gunakan hidupmu untuk melunasi hutangnya. Saudara Qin, jangan lakukan apapun dulu, dengarkan apa yang saya katakan. Su Feng berkata dengan tergesa-gesa, meskipun saya tidak dapat memberi Anda uang, saya dapat menggunakan properti saya untuk mengimbanginya. Kasino dan bar ini di atas semua milikmu. Lunasi utangnya. Kasino rusak dan bar rusak bernilai 10 juta untuk bertahan hidup, tapi masih ada 80 juta tersisa. 10 juta. Su Feng memutar matanya dan memohon, gabungan kasino dan bar bernilai setidaknya 50 juta. Saudara Qin, jangan terlalu teduh. Tinggalkan jalan bagi saudara-saudaramu untuk bertahan hidup. Jangan dekat-dekat denganku, siapa saudaramu? Qin Ming berkata dengan arogan, aku bilang nilainya 10 juta, nilainya 10 juta. Jika kamu menawar lagi, bahkan tidak akan bernilai 10 juta. Oke, kalau begitu 10 juta. Su Feng tidak berani membantah, jika tidak, Qin Ming akan membunuh seseorang dengan tatapan tajam. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, dia tidak akan bisa membunuhnya, dan bahkan jika dia bangkrut giginya, dia harus menelannya. Puff. Situ Honglian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi tercekik Su Feng saat dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Anda pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh Anda begitu kejam dan mengambil semua uang dari geng macan hitam dan bahkan tidak memberi saya 1 sen pun? Bagaimana dengan sisa 80 juta? Apa yang bisa kita gunakan untuk melunasi utangnya? Tanya Qin Ming. Ada pusat hiburan kelas atas tidak jauh dari sini. Tanah, properti, dan semua fasilitasnya bernilai setidaknya 80 juta. Su Feng tidak mau menderita kerugian dan harus mencari cara untuk menebusnya, membuat laporan palsu. Saya tahu pusat hiburan itu. Tambahkan semuanya. Itu tidak bernilai 50 juta, jadi jangan coba-coba berbohong kepada kami. Situ Honglian berkata dengan marah. Jika Anda berani membayar 80 juta untuk sesuatu yang kurang dari 50 juta, Anda dapat mengganti selisih 30 juta, dan pusat hiburan akan membayar 20 juta. Sial, apa maksudnya ini? Paru-paru Su Feng hampir meledak karena amarah, tetapi dia tidak berani marah di depan Qin Ming, dan dia tidak berani tawar-menawar dengan Qin Ming lagi. Dia menoleh ke Situ Honglian dan berkata, pemimpin geng situ, itu karena Anda tidak memahami pasar. Saya akan makan beberapa ribu. Kerugian 10.000 yuan dianggap 50 juta yuan. Begitu Su Feng selesai berbicara, Qin Ming menendang keluar dan Su Feng berguling dan terjatuh. Apapun yang saya katakan, itu sepadan. Jika Anda berani menawar lagi, percaya atau tidak, saya akan menendang Anda sampai mati. Teriak Qin Ming dengan marah. Ya, saudara Qin bersungguh-sungguh dengan apapun yang dia katakan. Su Feng benar-benar kehilangan kesabaran dan harus membuat alasan. Jika saya tahu bintang jahat ini ada di sini, saya tidak akan datang bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Sialan, ini semua salah Wei Li. Lihat ke belakang dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Jika aku tidak memeras setiap sen darimu, nama keluargaku adalah Su. Su Feng tidak berani menantang Qin Ming, kecuali dia merasa hidupnya terlalu panjang, dan semua amarahnya dialihkan ke Wei Li. Kemudian dia memeras KTP dari Su Feng, ditambah uang tunai 30 juta. Qin Ming menyelamatkan Su Feng dan memberinya waktu setengah jam untuk menarik uang tersebut. Dia juga mengambil alih kontrak untuk kasino, pusat hiburan, real estate KTV, Del. Serahkan bersama. Qin Ming tidak takut Su Feng akan gagal membayar utangnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan uang malam ini, dia akan pergi ke rumah lamanya. Lebih dari 20 menit kemudian, sebuah truk diparkir di halaman kecil di belakang bar, berisi uang tunai 30 juta. Situ Honglian dan Jiang Dali, yang tiba di pemberitahuan itu, menghitungnya secara langsung. Su Feng dan Lei Heihu memiliki masalah yang sama, mereka tidak berani menyimpan uang mereka di bank, jadi mereka menyembunyikan semuanya di brankas rahasia. Setelah semua selesai, saat itu sudah tengah malam. Qin Ming hendak pergi ketika Wei Li, yang tinggal di belakang, menemukannya. Tuan Qin, saya mohon, Anda harus membantu saya.
Wei Li masih bersemangat seperti biasanya, dengan wajah sedih dan berlutut. Jangan berlutut padaku, aku tidak tahan. Qin Ming buru-buru menjauh dan membantu Wei Li dari samping. Sebenarnya, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu terlibat tanpa alasan. Aku tidak menginginkan harta benda atau anak perempuanmu lagi, dan pertaruhan antara kamu dan aku juga telah dibatalkan. Sekarang saya bersedia memberikan semua harta keluarga saya dengan kedua tangan, hanya meminta Tuan Qin untuk melindungi keselamatan keluarga saya yang beranggotakan 3 orang. Wei Li berkata dengan marah, baru saja pemimpin gengsu menyuruh saya untuk mengirim istri saya dan putriku ke rumahnya besok. Jika kamu tidak mengirimkannya, siapkan 3 peti mati. Ponselku akan disita dan seseorang akan mengawasiku. Aku bahkan tidak bisa menyuruh istri dan anak-anakku untuk pergi. Saya tahu Tuan Qin mampu. Pemimpin gengsu tidak berani menyinggung perasaan Anda. Tolong selamatkan istri dan anak perempuan saya. Bahkan jika Anda meminta saya bekerja untuk Anda, saya akan melakukannya dengan sukarela. Dengan identitasnya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan memohon padanya. Wei Li dengan polosnya terlibat. Qin Ming merasa menyesal dan berjanji, oke, saya berjanji. Kemarilah. Qin Ming mengangkat jarinya dan menunjuk ke seorang pemuda tidak jauh dari sana. Tuan Qin, apa perintah Anda? Pemuda itu berlari ke arahnya, mengangguk dan membungkuk. Kamu segera menelepon Su Feng dan katakan padanya bahwa mulai sekarang, keluarga Wei Li akan berada di bawah perlindunganku, sama seperti dia berani menyentuh keluarga Wei Li dan menggerakkan kepalanya. Bab 110. Saudara Qin, kamu benar-benar luar biasa. Kamu membuat Su Feng patuh segera setelah kamu keluar dan membayarnya dengan patuh. Kamu bahkan tidak berani kentut. Senang sekali. Masalah yang membuatku sangat khawatir diselesaikan dengan mudah olehmu. Aku sangat mengagumi kemampuanmu. Jangan memujaku, dia hanya legenda. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Saudaraku, biarkan gadis kecil itu memujamu. Kata Situ Honglian genit. Oke, lalu berlutut dan beribadah di bawah rok delima saya. Setelah mengatakan ini, Qin Ming melihat ke bibir halus Situ Honglian. Beberapa pikiran jahat muncul di benaknya, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya untuk mengabaikannya. Pada saat yang sama, Su Feng menerima telepon dari bawahannya, dan api yang sudah berkobar di dalam hatinya semakin tinggi 3 kaki. Apa? Jangan biarkan aku menyentuh keluarga Wei Li, kalau tidak aku akan dibunuh. Benarkah ini yang dikatakan anak laki-laki bernama Qin? Itu terlalu berlebihan untuk ditindas. Apa perbedaan antara menunggangi leherku dan buang air besar dan kencing? Su Feng diperas dari 3 tempat hiburan oleh Qin Ming, ditambah uang tunai 30 juta. Su Feng patah hati. Sekarang dia menerima ancaman dari Qin Ming, dia menjadi lebih marah, dengan cibiran yang kejam dan sinis. Jangan mengira aku benar-benar takut padamu. Aku tidak berani menantangmu di depanmu. Aku tidak tahu cara bermain trik di belakangmu. Bahkan mereka yang bermain trik kotor pun bisa membunuhmu. Mari kita mulai dengan keluarga Wei Li. Setelah berangkat kerja keesokan harinya, wanita cantik di sekretariat presiden menemukan bahwa Qin Ming tidak pergi ke Departemen Keamanan untuk melapor, tetapi tetap di kantor mereka bermain sebagai tuan tanah di komputer. Qin Ming, bukankah kamu dipromosikan menjadi wakil manajer? Mengapa kamu tidak pergi ke Departemen Keamanan? Aku benar-benar tidak tega untuk pergi. Tidakkah kamu menyambutku untuk tinggal bersamamu selama beberapa hari lagi? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Selamat datang, tentu saja Anda dipersilakan untuk tinggal. Saat mereka bercanda, telepon Qin Ming berdering. Xiao Qin, kenapa kamu belum masuk kerja? Kamu terlambat di hari pertama. Kamu sangat tidak terorganisir dan tidak disiplin. Kamu akan didenda 200. Chang Zimin berkata dengan marah. Saya sedang bekerja dan berpatroli. Jawab Qin Ming sambil memainkan kartunya. Buka matamu dan berbohong. Bai Linglong di sebelahnya mengerutkan bibir dan bergumam dengan suara rendah. Sejak kamu masuk kerja, kenapa kamu tidak check-in? Kegagalan masuk akan dianggap terlambat dan kamu akan didenda 200 yuan. Chang Zimin menegur dengan serius. Apakah saya perlu masuk dan masuk saat berangkat kerja? Tidak ada yang memberitahu saya. Selain itu, denda 200 karena terlambat terlalu berat. Mengapa departemen lain tidak memiliki aturan ini? Saya tidak punya kendali atas departemen lain, tapi ini yang ditetapkan Departemen Keamanan. Ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan untuk melarikan diri. Segera datang ke kantor saya untuk membayar denda. Ini hari pertamaku bekerja dan aku belum menerima gaji apapun. Bagaimana aku bisa punya uang untuk membayar denda? Qin Ming mendengar niat Chang Zimin dan dengan sengaja mengincarnya perlu memperlakukannya dengan sopan. Jika Anda tidak membayarnya hari ini, gaji Anda akan dipotong 2 kali lipat jika terlambat. Anda juga harus masuk setelah pulang kerja, jika tidak maka akan dianggap pulang lebih awal dan Anda akan didenda 200 yuan. Don jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Sial, kamu terlalu teduh. 200 akan dipotong untuk setiap orang yang datang terlambat dan keluar lebih awal, 400 sehari, lebih dari 10.000 sebulan. Faktanya, Qin Ming tidak tahu berapa gajinya, dan dia tidak berniat bekerja jangka panjang. Kamu dapat memotong uangnya sesukamu, aku di sini untuk bekerja, kata Qin Ming acuh tak acuh dan menutup telepon. Anda berani menutup telepon saya, Anda tidak menganggap serius atasan langsung saya. Tanda seru.
Chang Zimin kesal dan menelepon lagi, tetapi Qin Ming tidak menjawab dan terlalu malas membuang waktu bersamanya. Beraninya kamu tidak menjawab teleponku. Tunggu, nak. Chang Zimin tersenyum dingin, aku punya cara untuk menghukummu. Di akhir bulan, kamu tidak hanya tidak akan menerima gajimu, tapi kamu juga akan mendapat gaji. Untuk membayar kembali. Qin Ming tinggal di sekretariat presiden sepanjang pagi dan menemani Bai Linglong dan Xiaoya ke restoran untuk makan malam pada siang hari. Kamu manajer yang sangat santai. Kamu tidak pergi bekerja. Kamu tinggal di kantor kami dan bermain-main. Apakah kamu tidak ingin melakukannya lagi? Kata Bai Linglong. Tidak ada yang bisa kejam. Saya telah bersamamu sejak lama dan telah mengembangkan perasaan yang mendalam. Saya tidak tega untuk pergi. Menurutku kamu sudah mengembangkan perasaan terhadap Sister Bai. Memang benar kamu tidak tega meninggalkannya. Sebenarnya, aku tidak tega meninggalkanmu lebih jauh lagi. Qin Ming menatap Xiaoya, matanya penuh kasih sayang. Aku punya suami. Jika suamiku tahu, aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Xiaoya berpura-pura galak dan mengangkat tinjunya. Aku tidak tega meninggalkanmu, dan aku tidak mengatakan aku ingin memburumu. Sedangkan untuk memukuliku, berhenti datang. Xiaoya memutar matanya ke arah Qin Ming, jika kamu tidak ingin meninggalkan Sister Bai, katakan saja dengan jelas dan jangan gunakan aku sebagai kedok. Siapa yang tahu rahasia apa yang kalian berdua miliki secara pribadi? Jangan libatkan aku. Bai Linglong berkata sambil tersenyum. Saudari Bai, kamu berteriak untuk menangkap pencuri. Siapa di kantor yang tidak tahu bahwa kamu dan Qin Ming memiliki hubungan yang ambigu? Sepertinya aku tidak bisa bersama kalian berdua di masa depan, jangan sampai aku masuk ke dalam masalah. Jalan. Saat ini, Chang Zimin datang dengan dua penjaga keamanan membawa piring makan. Setelah selesai makan, Chang Zimin melihat sekeliling, mencari tempat duduk yang kosong, ketika dia melihat Qin Ming. Melihat Qin Ming mengobrol dan tertawa dengan dua wanita cantik, dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini masih bisa tertawa, dan dia akan membuatmu menangis nanti. Tidak dapat menemukan tempatnya. Bang! Berjalan mendekat, Chang Zimin meletakkan piring makan baja tahan karat yang berat di atas meja, duduk secara diagonal di seberang Qin Ming, di samping Bai Linglong, dan berkata dengan wajah cemberut, Xiao Qin, di mana kamu berpatroli pagi ini? Mengapa bukankah aku melihatmu sepanjang pagi? Ketika dia bahagia, dia bertemu dengan Chang Zimin. Qin Ming meneriakkan nasib buruk dan berkata perlahan, saya berpatroli di puncak perusahaan. Kedua wanita cantik ini bisa bersaksi untuk saya. Kami bersaksi bahwa Anda telah bermain landlord sepanjang pagi dan itu masih cukup bagus. Bai Linglong dan Xiaoya sedang berbicara dalam hati, tetapi sulit untuk mengekspos mereka di depan Chang Zimin, jadi mereka mengangguk satu demi satu. Kamu berada di lantai paling atas sepanjang pagi. Kamu tidak berpatroli di sini. Kamu jelas-jelas malas. Ada masalah serius dengan sikap kerjamu. Sebagai wakil manajer, kamu tidak memimpin kerja aktif. Sebaliknya, kamu sangat lemah. Bagaimana Anda bisa menjadi manajer? Bagaimana Anda bisa menjadi manajer? Penjaga keamanan di bawah kepemimpinannya. Chang Zimin berpura-pura menjadi bosnya dan memarahi. Tuan Chang, sekarang waktunya makan malam. Bisakah Anda berhenti berbicara tentang pekerjaan dan tetap mengizinkan saya makan malam? Qin Ming berkata dengan marah, jangan pamer kepada saya. Anda masih ingin mengajak saya makan malam lebih awal. Bagaimana sikapmu? Chang Zimin sangat marah sehingga dia menamparkan meja dengan terlalu kuat, menyebabkan tangannya sakit. Jika Anda menangis kesakitan, Anda tidak perlu mempermalukan diri sendiri di depan umum. Bang! Chang Zimin memiliki kekuatan yang cukup. Tamparan ini membuat piring di atas meja bergetar, yang terdengar sangat keras. Staf di sekitarnya melirik penasaran dan tiba-tiba menjadi diam. Pekerjaannya tidak terorganisir, tanpa kepemimpinan, tanpa organisasinya tidak disiplin dan orang seperti Anda tidak layak menjadi wakil manajer. Di bawah pengawasan semua orang, Chang Zimin menjadi lebih kuat dan ditegur dengan keras. Saya tidak ingin menjadi wakil manajer sejak awal. Anda dipersilakan untuk segera melapor kepada saya dan mengajukan pemecatan saya, kata Qin Ming dengan malas. Apa menurutmu aku baru saja memberimu peringatan lisan? Tunggu saja sampai dipecat. Aku belum pernah melihat karyawan sombong sepertimu. Kamu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Chang Zimin mendengus menghina dan pergi. Kedua satpam itu pun buru-buru mengikutinya, tak lupa mengambil makanan Chang Zimin. Qin Ming, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu dipecat pada hari pertama kamu menjabat. Sulit untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk mendengarnya. Xiaoya menasihati, saya sarankan kamu meminta maaf dan mengatakan sesuatu yang baik, jadi kamu tidak melakukannya. Tidak benar-benar dipecat. Selain itu, wakil manajer masih dianggap sebagai eksekutif senior di perusahaan dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Saya berharap untuk dipecat. Saya benar-benar tidak ingin menjadi wakil manajer yang buruk, kata Qin Ming acuh tak acuh. Xiaoya mengeluh, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Sayang sekali kehilangan pekerjaan sebaik itu. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Jika Anda bukan wakil manajer, Anda tetap menjadi pengawal Tuan Gu, tetapi Anda bebas. Setelah periode bergaul ini, Bai Linglong berpikir dia memahami karakter Qin Ming dengan sangat baik dan menghiburnya.
Orang yang mengenalku adalah Sister Bai, kata Qin Ming sambil tersenyum. Melihat meditasi Qin berpikiran terbuka, Xiaoya berhenti mengkhawatirkannya dan bercanda, sekarang lebih baik. Kalian berdua tidak dapat berpisah meskipun kalian menginginkannya. Setelah berangkat kerja pada sore hari, sebuah laporan dikirimkan ke meja Gu Qingyi. Chang Ziminlah yang meminta sekretarisnya untuk menulis laporan pemecatan Qin Ming. Hanya setengah hari setelah menjabat, manajer Departemen Keamanan merasa tidak puas. Qin Ming ini benar-benar baik. Gu Qingyi sedikit marah. Bagaimanapun, dia secara pribadi menunjuk Qin Ming sebagai wakil manajer Departemen Keamanan. Dia dipecat setelah hanya setengah hari bekerja. Itu setara dengan menamparkan wajah Anda sendiri. Terlebih lagi, jika dia benar-benar memecat Qin Ming, bukankah itu yang dia inginkan? Setelah memikirkannya, Gu Qingyi berpura-pura tidak melihat laporan itu dan tidak bermaksud memberikan instruksi, jadi dia meminta Sialan untuk memanggil Qin Ming ke kantor. Tuan Gu, apa yang Anda inginkan dari saya? Qin Ming berkata sambil tersenyum saat dia masuk ke kantor CEO. Seriuslah. Saya menunjuk Anda sebagai wakil manajer Departemen Keamanan. Bagaimana Anda melakukannya? Gu Qingyi memasang wajah serius dan menyerahkan laporan itu ke Qin Ming. Lihat sendiri, baru setengah hari bekerja, manajer Chang melaporkan bahwa kamu akan dipecat. Kamu telah mengkhianati kepercayaanku padamu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Kamu harus cepat mendapatkan pekerjaan itu. Aku akan memecatmu sekarang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir dan aku akan bebas. Bahkan jika Anda tidak menyukai pekerjaan ini, mohon pertimbangkan wajah saya, oke? Anda adalah kandidat yang saya rekomendasikan secara pribadi, dan Anda dipecat hanya setengah hari setelah menjabat. Bagaimana saya akan menghadapi karyawan perusahaan di masa depan? Kamu terlalu tangguh, nada bicara Gu Qingyi melembut. Saya ingin mempromosikan Anda, bisakah Anda juga berdebat dengan saya? Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya sebenarnya bukan seorang pemimpin. Menjadi pengawal Anda sangat cocok untuk saya, kata Qin Ming. Sebagai seorang laki-laki, mengapa kamu tidak memiliki ambisi sama sekali? Jangan biarkan aku meremehkanmu. Dan jangan menganggap serius kebaikan dan kepercayaanku. Gu Qingyi berkata dengan penuh semangat, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selesaikan ambil sendiri dan biarkan manajer Chang menarik laporan ini, jika tidak, kamu akan menyesal pada kakek dan nenekku, dan pada orang tuamu. Melihat Gu Qingyi telah memindahkan semua orang tua yang sudah meninggal, Qin Ming tidak punya pilihan selain berkompromi. Oke, tidak bisakah saya melakukan apa yang Anda katakan? Bersambung.